Saudara terkasih, kita masuk di dalam minggu Advent yang ketiga pada pagi hari ini. Natal tinggal hitungan hari. Sudah siapkah Bapak Ibu Saudara menyambut dan merayakan Natal di tahun ini? Saudara, mungkin beberapa orang merasa pesimis dengan Natal di tahun ini. Bagaimana saya bisa bersuka cita merayakan Natal tahun ini? Pandemi masih belum usai. Saya tidak bisa menikmati kumpul-kumpul dengan keluarga. Saya tidak bisa liburan. Bahkan untuk datang ke gereja merayakan Natal pun bagi orang-orang tertentu sudah tidak diizinkan. Bagaimana bisa merayakan Natal di dalam situasi seperti itu? Belum lagi jikalau ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena masa pandemi ini. Belum lagi kalau ada orang-orang yang kehilangan anggota keluarga di dalam masa pandemi ini. Saudara, Natal mungkin tidak menjadi satu hal yang dinanti-nantikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada orang-orang yang berpikir, ngapain Natalan? Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan sanak keluarga. Ngapain Natalan tahun ini? Tuhan mungkin juga nggak ingat dengan saya. Tetapi sungguhkah Allah tidak mengingat kita? Sungguhkah Allah lupa dengan kita yang hidup di tengah-tengah pergumulan yang berat saat-saat ini? Setelah pada minggu Advent yang ketiga ini, kita masih mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal. Dan secara khusus pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman Zakaria bersama dengan Allah. Saudara, siapa Zakaria? Saudara, kalau kita membuka Lukas 1 mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, saudara, di sana kita akan mendapatkan informasi bahwa Zakaria adalah seorang imam. Dia memiliki seorang istri bernama Elisabeth, dan kedua-keduanya sudah berkeluarga, sudah berusia lanjut, tetapi mereka tidak memiliki keturunan. Saudara, bagi orang Israel pada waktu itu tidak memiliki keturunan adalah satu kondisi seperti dilupakan oleh Allah. Kenapa? Saudara, karena sejak Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan perempuan akan mengalahkan si ular. Saudara, sejak saat itu Adam dan keturunannya selalu menantikan keturunan yang dari Tuhan itu. Sehingga ketika laki-laki dan perempuan menikah, mereka ingin memiliki anak. Supaya apa? Dengan harapan bahwa anak itulah yang akan menggenapi janji Allah kepada Adam dan Hawa itu. Saudara, maka ketika ada seorang pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, mereka menganggap diri mereka dilupakan oleh Allah, dipisahkan, dikeluarkan dari perjanjian dengan Adam dan Hawa yang sudah dinyatakan ribuan tahun yang lalu itu. Sehingga situasi itu bisa membuat pasangan suami istri merasakan kesedihan yang begitu dalam, dilupakan, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi hal itu tidak menjadi akhir dari kisah Zakaria dan Elisabeth. Karena di ayat 8 sampai ayat 25 dikatakan di sana Zakaria ketika dia sedang menjalankan tugas keimamannya, memberikan persembahan di dalam bait suci, sudah tiba-tiba di depan dia nampaklah malaikat Allah, Gabriel, datang ke hadapan Zakaria membawa pesan dari Allah yang mengatakan bahwa istrimu mengandung. Setelah mendengar perkataan Gabriel, Zakaria hanya meragukan. Di ayat yang ke-18 kita bisa melihat respon dari Zakaria. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Setelah Zakaria meragukan akan perkataan Allah melalui malaikatnya. Sehingga sejak saat itu Zakaria menjadi bisu. Dia tidak bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Setelah 9 bulan kemudian, di Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66.
Setelah kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah itu, Zakaria melihat dengan mata kepalanya sendiri, digenapi. Elisabet melahirkan dan menyaksikan kelahiran anaknya. Zakaria memuji Allah. Tetapi perhatikan apa yang menjadi isi dari pujian Zakaria. Apa yang dia syukuri, apa yang dia puji tentang Allah. Setelah Zakaria bukan memuji Allah karena akhirnya dia memiliki keturunan. Bukan. Kalau saudara membaca ayat yang kita bacakan tadi 67 sampai 75, saudara, isi pujian Zakaria bukan karena dia berterima kasih Tuhan sudah memberikannya keturunan. Zakaria bukan berterima kasih karena Tuhan sudah menjawab doanya. Zakaria bukan bersyukur memuji Tuhan karena Tuhan akhirnya memberikan apa yang mereka inginkan bertahun-tahun menikah. Saudara, tidak. Tetapi Zakaria memuji Allah karena Allah menggenapi janjinya kepada umatnya untuk mengutus, mendatangkan Mesias bagi umatnya. Setelah pada waktu Gabriel menyapa Zakaria 9 bulan yang lalu, sebelum peristiwa yang terjadi di Lukas 1 ayat 57 sampai 66 itu, setelah Gabriel mengatakan bahwa anak yang dikandung dari istri Zakaria akan mendahului kedatangan Tuhan. Artinya kalau Elisabet itu melahirkan, anaknya Elisabet akan mendahului kedatangan Tuhan. Maka kalau benar Elisabet melahirkan, tidak berapa lama kemudian pasti Tuhan itu akan datang. Maka ketika Zakaria melihat perkataan Allah itu digenapi, ketika Zakaria melihat Elisabet melahirkan, Zakaria tahu Tuhan menggenapi janjinya, maka sebentar lagi Mesias yang dinantikan itu akan datang ke dalam dunia ini. Setelah itulah yang menjadi fokus dari pujian Zakaria. Itulah yang menjadi pusat perhatian dari Zakaria ketika dia memuji Allah. Setelah Zakaria menyadari ada hal yang lebih besar daripada dirinya dan keinginannya untuk memiliki keturunan. Zakaria menyadari bahwa kelahiran anaknya membuktikan bahwa apa yang disampaikan Gabriel kepada dirinya 9 bulan sebelumnya adalah hal yang benar. Dan itu berarti Mesias juga akan datang ke dalam dunia ini. Setelah itulah yang membuat Zakaria bersukacita. Itulah yang membuat Zakaria memuji Allah, karena Allah menggenapi janjinya dengan mengutus Mesias yang sudah dinanti-nantikan ribuan tahun oleh umatnya. Setelah dari kisah pengalaman Zakaria bersama dengan Allah ini, kita melihat Zakaria yang mengalami kesetiaan Allah di dalam kehidupannya. Setelah kesetiaan Allah mengubah keraguan Zakaria menjadi puji-pujian. Setelah ketika Gabriel menyampaikan berita bahwa Elisabet akan mengandung dan mereka akan melahirkan seorang anak yang mendahului kedatangan Mesias, Zakaria ragu. Kami ini pasangan suami istri yang sudah lanjut usia. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi Gabriel tidak meyakinkan Zakaria dengan cara yang lain. Gabriel hanya mengatakan di ayat yang ke-19, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi." Setelah Gabriel mengatakan kamu akan bisu sampai apa yang kukatakan tergenapi. Setelah maka kita bisa membayangkan ketika Zakaria melihat perutnya Elisabet mulai membesar. Dia mungkin menyesal. Zakaria mungkin menyesal. Dia merasa, aduh aku bodoh banget meragukan perkataan Gabriel beberapa bulan yang lalu. Tetapi apakah benar ini Elisabet akan bisa melahirkan di usianya yang sudah tua? Dia menantikan minggu demi minggu makin membesar, makin membesar. Dia menantikan minggu demi minggu lagi makin membesar kandungannya. Setelah di saat itu mungkin Zakaria makin merasa, aduh aku bodoh sekali meragukan Gabriel. Aku bodoh sekali meragukan perkataan utusan Allah itu kepadaku. Dan ketika Elisabet akhirnya melahirkan anaknya dalam keadaan yang sehat, kita bisa membayangkan Zakaria perasaannya campur aduk. Satu sisi dia mungkin masih merasakan dia menyesal meragukan Gabriel. Dia menyesal meragukan firman Allah lewat utusannya itu. Tapi di sisi yang lain, hatinya juga
dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan satu semangat, satu antusias, karena kelahiran anaknya akan diikuti dengan kedatangan Mesias tidak lama lagi. Setelah dari pengalaman ini kita melihat bagaimana kesetiaan Allah selama 9 bulan menggenapi janjinya kepada Zakaria. Kesetiaan Allah itu mengubah keraguan Zakaria menjadi satu puji-pujian kepada Allah. Zakaria yang tadinya ragu, Zakaria yang tadinya tidak percaya, menjadi percaya kepada Allah, bahkan bukan cuma percaya tetapi bisa menyampaikan puji-pujian itu kepada Allah. Kesetiaan Allah bukan cuma mengubah Zakaria, tetapi juga kesetiaan Allah akhirnya memberikan keberanian kepada Zakaria untuk berharap kepada Allah. Setelah di dalam puji-pujian yang dinaikkan oleh Zakaria kepada Allah, Zakaria menyampaikan harapannya yang teguh kepada Allah. Kita melihat misalnya di ayat 71 dan 74. Dia mengatakan bahwa Allah yang sudah melawat umatnya itu, Allah yang sudah menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umatnya itu, Allah akan melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Allah akan menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepada Allah tanpa takut di dalam kekudusan dan kebenaran. Setelah pengalaman kesetiaan Allah dalam kehidupan Zakaria membuat Zakaria berani untuk menyampaikan harapannya kepada Allah, bahwa Allah akan membebaskan umatnya, bahwa Allah akan menunjukkan rahmatnya, bahwa Allah akan memimpin umatnya sehingga umatnya bisa beribadah kepada Allah di dalam kekudusan dan kebenaran. Setelah pengalaman Zakaria bersama dengan Allah mengubah hatinya dari ragu menjadi penuh dengan puji-pujian. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pengalaman kesetiaan Allah di dalam kehidupannya mendorong Zakaria untuk semakin percaya dan berharap kepada Allah yang sudah terbukti setia itu. Setelah maka belajar dari pengalaman Zakaria bersama dengan Allah yang setia itu, maka seharusnya kita juga boleh mengalami hal yang sama. Kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita harusnya juga mengubah hati kita dari ragu, dari pesimis, dari bertanya-tanya, menjadi hati yang penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian bagi Dia. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pengalaman kesetiaan Allah dalam kehidupan kita seharusnya juga membuat kita semakin percaya, semakin bersandar, semakin berserah kepada Tuhan. Senatal tahun ini pasti akan kita rayakan dengan cara yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita mungkin merasa pesimis. Bagaimana saya bisa bersukacita ketika saya tidak bisa berkumpul dengan keluarga? Bagaimana saya bisa bersukacita kalau saya sudah kehilangan banyak hal di masa pandemi ini? Bagaimana saya bisa bersukacita kalau saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi akibat pandemi ini? Setelah kita mungkin pesimis, tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, kamu mengarahkan hati kita untuk memandang kepada Allah yang setia itu. Setelah apa maksudnya kesetiaan Allah? Apa artinya Allah itu setia? Setelah Allah itu setia, berarti Dia adalah pribadi yang bisa dipercaya. Dia adalah pribadi yang kepadanya kita bisa berharap. Dia adalah pribadi yang tidak akan goyah dan tidak akan gagal di dalam menepati janjinya kepada umatnya. Setelah kita adalah Allah yang setia, maka kita bisa memegang janjinya. Allah kita adalah Allah yang setia, maka kita bisa berharap kepadanya. Karena apa yang Dia katakan, apa yang Dia firmankan, apa yang Dia janjikan, akan Dia kerjakan, akan Dia genapi. Janji Allah kepada kita bukan akan memberikan kesuksesan. Allah tidak berjanji akan memberikan umatnya kesuksesan. Allah tidak berjanji akan memberikan umatnya kesehatan. Allah tidak berjanji akan memberikan umatnya kebahagiaan. Bukan itu janji Allah. Tetapi janji Allah kepada kita yang bisa kita lihat di dalam kitab-kitab Alkitab kita,
adalah bahwa Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bahwa Allah akan mengampuni setiap orang yang datang merendahkan diri kepadanya mengakui dosa. Itu janji Allah. Allah akan datang kembali, bahwa Yesus akan datang kembali kelak. Dan ketika dia datang kembali, dia akan menghakimi seluruh manusia. Yang hidup, yang sudah mati juga akan dibangkitkan kembali. Dan dia akan memerintah sebagai raja atas seluruh ciptaan. Setelah itulah janji Allah yang bisa kita pegang, yang bisa kita yakini, yang bisa kita harapkan. Maka kalau hari ini kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, kalau hari ini kita merasa situasi pandemi ini begitu menyusahkan hidup kita, setelah itu terjadi bukan karena Allah tidak setia. Jikalau hari ini kita mengalami kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup kita, kalau hari ini saudara mengalami kehilangan orang-orang yang saudara kasihi karena pandemi yang berkepanjangan ini, setelah itu terjadi bukan karena Allah tidak setia. Kesetiaan Allah ditunjukkan di dalam hal yang lain. Bahwa di tengah-tengah pergumulan kita masih bisa menjalani hari demi hari kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan kita masih bisa membaca, merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita masih bisa beribadah. Di tengah-tengah pergumulan kita masih bisa memuji Tuhan. Disitulah Allah menunjukkan kesetiaannya. Seorang pemudi bernama Jennifer Belcher, berusia 36 tahun, dia berasal dari California, Amerika. Dia adalah seorang pemudi yang pandai, yang cemerlang, begitu pintar di dalam kuliahnya. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang pengacara dan dia punya prestasi yang membanggakan selama studinya. Jennifer sejak kecil adalah seorang yang mengenal Tuhan. Sejak kecil dia suka pergi ke sekolah minggu. Sejak kecil dia suka dengan cerita Alkitab. Tetapi seiring dengan pertumbuhan usianya, dia merasa Alkitab dan kekristenan tidak masuk akal. Maka dia meninggalkan gereja. Dia tidak lagi membaca firman Tuhan. Dan dia mengatakan, aku adalah seorang intelektual. Alkitab tidak masuk akal bagiku. Tuhan tidak masuk akal bagiku. Maka dia meninggalkan semuanya. Tetapi sekalipun Jennifer Belcher meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan dia. Beberapa waktu sebelum dia diwisuda, di dalam hatinya Tuhan mulai mengusik dia. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa aku menjauh dari Tuhan? Padahal dulu aku begitu suka membaca Alkitab. Dulu aku begitu suka beribadah. Kenapa sekarang aku menjauh dari Tuhan? Tuhan terus memberikan pertanyaan itu di dalam hati Jennifer. Sehingga satu waktu, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata di dalam doanya, Tuhan, inilah aku. Orang yang selama ini sudah hidup dengan mewah. Orang yang selama ini hidup di dalam kemewahan. Orang yang sebentar lagi akan lulus sekolah hukum. Orang yang sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan yang aku impikan. Aku adalah orang yang akan memperoleh segala sesuatu yang aku mau. Tapi Tuhan, inilah aku berlutut di hadapan-Mu dan meminta-Mu untuk masuk di dalam hatiku. Sejak hari itu Jennifer mulai rajin kembali membaca Alkitab. Yang sebelumnya dia katakan Alkitab tidak masuk akal. Beberapa bulan kemudian Tuhan menggerakkan dia, Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Uganda, melayani sebagai seorang misionaris. Dari California ke Uganda, dari satu kota yang mewah pergi ke satu tempat yang tertinggal jauh dibandingkan tempat asalnya. Dan di Uganda bersama dengan teman-teman misionaris yang lainnya, mereka membuka sebuah sekolah panti asuhan yang diberi nama Rumah Timothy. Tempat di mana anak-anak bisa belajar, tempat di mana anak-anak bisa sekolah, tempat di mana anak-anak bisa mengenal Tuhan, tempat di mana anak-anak bisa diterima, bisa dikasihi, bisa belajar, dibekali dengan berbagai keterampilan hidup. Terus sampai tahun 2017 yang lalu sudah ada sekitar 700 anak yang dididik di Timothy's Home itu, di rumah Timothy itu. Dan salah seorang anak bernama Clever
usia 13 tahun pada 2017 yang lalu. Ibunya meninggal karena AIDS. Dia punya 3 orang adik perempuan. Usia Clever 13 tahun, dia punya 3 adik perempuan dan seorang ayah. Tetapi pada tahun 2017 itu dikatakan Clever sudah memiliki 75 ekor ayam yang dia ternak sendiri. Dan dia sedang belajar untuk beternak kambing. Dan dia memiliki usaha pembuatan bata sendiri. Yang dia buat sendiri dengan berbagai keterampilan. Dan yang kemudian dia jual di kampung-kampung supaya orang-orang yang rumahnya masih terbuat dari kayu, papan bisa menggunakan batu bata yang dia buat untuk menghasilkan tempat tinggal yang lebih kokoh. Saudara, Clever adalah satu orang anak di antara ratusan anak yang lain yang disentuh hidupnya oleh Tuhan lewat pelayanan Jennifer dan rekan-rekannya. Jennifer sudah pernah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Jennifer sudah pernah tidak setia kepada Tuhan, tetapi ketidaksetiaan Jennifer tidak membuat Allah tidak setia buat dia. Sedemikian juga kesetiaan Allah dalam hidup kita. Kita seringkali tidak setia kepada dia. Tetapi ketidaksetiaan kita tidak membatalkan kesetiaan Allah. Allah tetap setia sekalipun kita seringkali tidak setia. Sekalipun kita pergi menjauh dari dia, sekalipun kita meninggalkan dia, sekalipun kita sedang asyik menikmati apa yang dunia ini tawarkan, Tuhan akan terus mengusik hati kita. Dan bersyukurlah kalau Tuhan masih melakukannya. Bersyukurlah kalau Tuhan menegur saudara. Bersyukurlah kalau Tuhan memberikan satu pergumulan untuk menegur saudara. Sehingga saudara bisa kembali kepadanya. Allah lakukan itu karena dia setia kepada kita. Supaya kita kembali kepadanya. Beda kalau Allah sudah meninggalkan kita. Habis kita. Kita mungkin menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita mungkin sukses di mata dunia. Tapi kalau Allah membiarkan kita, setelah apa yang kita nikmati di dunia ini hanya sementara. Di dalam kekekalan, kita tidak akan menikmati sukacita kekal bersama dengan dia. Setelah Allah tetap setia sekalipun kita seringkali tidak setia. Allah tetap setia sekalipun kita seringkali meragukan dia. Allah tetap setia sekalipun kita seringkali tidak mengerti akan rencananya. Oleh karena Allah tetap setia itu, maka hari ini di dalam kita mempersiapkan diri kita menyambut merayakan Natal, setelah kita bisa tetap yakin bahwa Natal itu bisa kita rayakan dengan sukacita. Bukan karena situasi hidup kita membaik, bukan karena kita mendapatkan apa yang kita kehilangan selama beberapa waktu ini, bukan karena situasi kita sudah berubah 180 derajat. Tetapi di dalam Natal ini kita tetap yakin bahwa kita bisa bersukacita karena kita punya Allah yang setia. Allah yang sudah menggenapi janjinya 2000 lebih tahun yang lalu dengan mengutus putranya yang tunggal. Dan yang sampai hari ini juga terus menyatakan kelahiran baru di dalam hati setiap orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan tunjuk. Setelah Allah tetap setia sampai hari ini, maka kita bisa tetap berharap kepadanya. Kita bisa percaya kepadanya. Setelah berharap kepada Allah yang setia, berarti kita mau tetap setia beribadah. Kita mau tetap setia melayani Tuhan. Kita mau tetap setia membaca firman-Nya. Kita tetap mau setia hidup di dalam doa kita dengan setia. Kita mau tetap setia melakukan firman Tuhan. Kita tetap mau setia memancarkan terang Tuhan lewat kehidupan kita. Sekalipun pergumulan yang kita hadapi belum usai. Sekalipun hidup kita belum berubah menjadi lebih baik. Sekalipun pekerjaan kita tetap ya begitu aja. Tetapi berharap kepada Allah berarti sekalipun hidupku dalam pergumulan, aku mau tetap ikut Tuhan. Aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Aku mau tetap membaca firman-Nya. Aku mau tetap mendengar suaranya. Setelah itulah yang bisa kita lakukan di dalam pengharapan kita kepada Allah. Setelah oleh karena Allah setia kepada kita, maka kita bisa yakin bahwa apapun situasi hidup kita hari ini,
Dia tetap bisa menggenapi rencananya bagi kita. Dia tetap menyertai kita, dan dia tetap akan datang suatu waktu nanti, menyambut setiap orang yang setia, menyambut setiap orang yang percaya kepadanya sebagai hamba yang baik dan setia. Oleh karena itu, sekalipun hari ini kita masih ada di tengah-tengah situasi pandemi, sekalipun hari ini situasi hidup kita masih belum berubah menjadi lebih baik, tetapi biarlah kita tetap mau berharap kepada Allah kita. Biarlah kita tetap mau percaya kepada Allah kita dan menyatakan pengharapan kita itu di dalam kesetiaan kita untuk mengikut Dia dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.